Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini, hari Kamis pagi, kita lalu saling menunggu. Saya menunggu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menunggu kami. Hari ini kita akan mencoba membahas sebuah tematik kecil sederhana, yaitu mengapa Banten itu menggunakan ulam atau daging. Di studio kami telah hadir seorang narasumber yang sudah acap kali hadir di kanal ini. Tidak lain adalah Dr. Iketut Rupawan MAG. Seorang pensiunan guru, seorang ahli mekanikal yang jauh-jauh dari Bangli sudah datang ke studio untuk bersama-sama kita berbagi pengetahuan. Om Swastiastu Pak Ketut. Om Swastiastu. Matur suksema sampun rawuh pada forum ini. Apa sesungguhnya alasan argumentasi bahwa setiap Banten itu mempersembahkan ulam atau daging? Lalu di mana rujukan sumber sastranya sehingga kita dan seluruh umat kita yakin pada apa yang kita lakukan? Sukses Pak terusan. Om Swastiastu, Adu Haji. Yeah. Om Swastiastu juga para pemirsa Yuda Triguna Channel. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya kembali untuk berbagi pengetahuan. Nah, seperti pertanyaan Adu Haji, mengapa kita menggunakan daging pada Banten? Ya. Nah, memang kenyataannya kalau Banten di Bali umumnya selalu menggunakan daging, walaupun dagingnya kecil atau berupa telur misalnya. Itu juga termasuk daging. Gitu. Ya. Seperti pernah saya singgung, di Banten Ayaban terutama, khususnya itu, juga di Banten-Banten lain, bagian daging ini menjadi bagian penting. Nah, mengapa? Yang pertama, bisa jadi alasannya bahwa ajaran Hindu di Bali itu sangat dipengaruhi oleh ajaran Tantrayana, yang kalau dipilah-pilah menonjolkan pancama, ya 5 ma, yaitu matsya, ya ikan, penggunaan ikan, mamsa, ya itu daging, kemudian matsya, mamsa, mudra, ya, menggunakan gerak tangan, kemudian maituna. Nah, mungkin ini agak ekstrim, tapi kita tidak usah membicarakan hal itu, yaitu ya katakan persetubuhan dalam tanda kutip. Kemudian, saya kira itu lebih diartikan sebagai simbol dualitas, penyatuan laki perempuan, purusha pradana. Di antara pancama tadi ada mamsa, daging. Nah, di samping mada, ada minuman keras. Nah, itu saya kira itu pengaruh Tantrayana terhadap ajaran Hindu yang beraliran Siwa di Bali. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mengapa kita menggunakan daging, sebagaimana kita tahu, makanan kita yang disebut segitiga kuliner, makanan pokok kita adalah nasi, daging, buah. Nah, prinsipnya kita adalah napi tunas, nikah aturan. Nah, karena kita berhutang berupa makanan, aturan kita, persembahan kita adalah juga makanan. Jadi, dari rene itu, hutang itu, kita buat yadnya, aturan yang tulus ikhlas berupa Banten, isinya sama dengan
apa yang Ya. kita tunas. Nah, mungkin itu dua alasan. Ada yang lebih spesifik, ada sastranya memang yang mengatur tentang pemakaian ulam atau daging ini. Ya. Nah, dalam lontar Durga Dewi atau dan lontar Widi Sastra itu disebutkan secara spesifik ulam yang digunakan pada Banten. Kalau sepotong saya kutip selokanya, Nihan Durga Dewi Ngaran. Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai Kedurga Dewi. Gitu. Isinya adalah daging-daging atau ulam-ulam yang menyertai pebangkit. Nah, itu jelas sekali. Jenis-jenisnya, Ya. bahan-bahannya, Ya. bentuknya, Tuh Haji, kemudian formasi tandingannya, Ya, itu disebutkan. Ya. Jadi daging itu adalah persembahan ke Durga Dewi. Nah, ini nyata sekali disebutkan. Ya. Nah, jadi supaya tidak ada tafsiran lain, kenapa kita menggunakan daging? Ya. Mungkin ada pemirsa yang melihat daging-daging yang dipersembahkan terutama dalam caru sudah agak bau karena dipersiapkan dari kemarinnya begitu. Itu masih tetap layak. Walaupun karena daging di sini bukanlah makanan dewa. Atau makanan Tuhan, tetapi simbol. Nah, simbol. Nah, kemudian di mana saja kita menggunakan daging pada Banten? Hampir semua Banten yang kita pakai itu menggunakan daging, Ketua Haji. Cuma bentuknya berbeda-beda. Macamnya juga berbeda-beda. Dalam lontar Durga Dewi tadi ada disebutkan daging atau ulam selam dan ulam kafir. Nah, ini istilah ulam selam, saya kira ini berhubungan dengan agama Islam, agama lain. Isinya apa? Yaitu daging-daging atau ulam-ulam yang bukan babi. Selain babi. Contohnya daging itik, daging menjangan itu diperbolehkan, yang dimaksud ulam selam. Kemudian penyu atau kura-kura, kemudian kerbau dan sebagainya. Nah, kemudian ada ulam kafir yang itu adalah berbahan babi atau ayam. Nah, jadi ada dua jenis di sini. Itu jelas disebutkan dalam lontar Durga Dewi dan Widi Sastra, Tuh Haji. Nah, bagaimana sekarang bentuknya? Bentuk-bentuk daging itu tidak begitu saja dipotong langsung dipersembahkan, tetapi dibuat juga sebagai tetap simbol. Jadi dibuat seni budayanya sangat berpengaruh pada bentuk daging, sehingga bermacam-macam daging, misalnya ada ayam panggang yang demikian, kemudian dibentuk menjadi ada daging dibuat sate, pesan, urap-urap, alir-alir, ada jatah tungguk, demikian seni budaya menjadi gayah misalnya. Nah, jadi bentuk-bentuknya sebetulnya sangat banyak. Mungkin dalam kesempatan sedikit ini kita cukupkan demikian dulu. Kemudian lanjut dengan kenapa daging kembali. Seperti tadi alasannya sudah, kemudian bentuknya sudah, sumber sastranya juga sudah, maka kita akan memaknai pemakaian daging. Sudah pernah saya singgung dalam acara yang terdahulu bahwa apa yang kita makan, Ketua Haji, sebetulnya itu adalah anugerah dari beliau yang menghidupi kita sebagai amerta. Jadi supaya kita tidak mati, ya hidup. Itulah amerta. Yang kita nikmati, itulah yang kita persembahkan kembali. Jadi, menurut
etika kita berutang, kita secara tanda kutip membayarnya dengan yadnya. Ya, ya. Begitu kira-kira Ya. bisa dimaknai itu. Saya kira sudah jelas bahwa Pancama mewarnai Siwaistik di Bali. Iya. Persembahan menggunakan daging adalah bagian dari terapan Pancama. Bahwa penggunaan daging dengan berbagai cara dan bentuk itu mengikuti struktur Banten itu. Di bagian kaki juga ada persembahan daging, di bagian badan juga ada persembahan daging, Di dan hulu juga. di ulu juga. Jadi dengan demikian memang daging itu menjadi persembahan penting yang mengacu pada sastra-sastra utama Hindu. Persembahan daging bukan tanpa rujukan. Persembahan daging memiliki makna bahwa agama Hindu yang ada di Bali itu sinkretisme, siwa, dan tantra. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang ingin disampaikan oleh narasumber. Semoga dengan berulang kali memberikan penegasan-penegasan seperti ini, kita semakin memiliki identitas kuat mengenai keinduan kita, mengenai Hindu yang juga ada di Bali. Terima kasih, semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.